Ya, unjuk rasa massal terus bergulir di Sri Lanka menyusul bangkrutnya negara tersebut akibat krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaannya dari penjajahan Inggris pada 1948. Ya, masa menggeruduk Istana Presiden yang berujung pada pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa 13 Juli kemarin, permasalahan tata kelola keuangan dituding menjadi biang kerok bangkrutnya Sri Lanka. Pemerintah Sri Lanka banyak membuat mega proyek di sektor pariwisata, sementara pandemi membuat keuangan negara itu bertambah buruk dan membuat pendapatan potensial negara selama 2 tahun terakhir hilang. Selain itu, Sri Lanka juga banyak memiliki pinjaman dengan tenor pendek, sehingga negara tersebut kewalahan membayar hutang di tengah tertekannya pendapatan selama pandemi. Ya, kebangkrutan yang dialami Sri Lanka membuat Presiden Joko Widodo mewanti-wanti para menteri. Presiden meminta agar menteri bekerja keras guna menghindari keterpurukan dalam ekonomi di tengah krisis pangan dan energi global. Malam, saya mendapatkan telepon dari seorang Perdana Menteri, nggak usah saya sebutkan. Beliau meminta betul Presiden Jokowi, tolong dalam sehari 2 hari ini kirim yang namanya minyak goreng. Stok kami betul-betul sudah habis dan kalau barang ini tidak datang akan terjadi krisis sosial, ekonomi yang berujung juga pada krisis politik. Dan itu sudah terjadi di negara yang namanya Sri Lanka. Bank Dunia, IMF menyampaikan bahwa akan ada kurang lebih 60 negara yang akan ambruk ekonominya. Yang 40 diperkirakan pasti. Baik, kita lanjutkan dialog dengan Profesor Siti Ruhaini Zuhayatin, tenaga ahli KSP, dan Pak Tauhid Ahmar, Direktur Eksekutif Indef. Kita lihat barusan bagaimana Sri Lanka berjuang seperti itu di tengah kita tahu ketidakpastian global dan kondisi inflasi yang melonjak di berbagai negara termasuk Indonesia. Ini juga jadi perhatian kita dan hari ini kita melihat big lesson ya, bagaimana Sri Lanka jatuh seperti itu dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Saya ke Pak Tauhid terlebih dahulu. Terkait Sri Lanka, kita tahu ini banyak faktor yang membuat Sri Lanka bangkrut seperti itu, pandemi, tadi pendanaan di sektor pariwisata yang akhirnya memang terpukul selama 2 tahun terakhir. Kalau bicara mengenai Sri Lanka sendiri, apa ya dari sudut pandang Indef, apa yang membuat Sri Lanka bisa berada di titik terendah seperti ini? Ya, yang pertama Sri Lanka pada dasarnya utangnya sudah cukup besar ya. Sebelum pandemi itu sekitar 90% PDB. Kemudian karena ketidakmampuan sektor-sektor termasuk pariwisata menghasilkan pendapatan dan devisa negara, akhirnya tambah utang sampai sekitar 110 sampai 120% per PDB begitu. Nah, ini diperparah oleh 2 hal. Yang pertama, inflasi yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, nilai tukar yang terdepresiasi sangat besar, begitu, lebih dari 30%. Ini membuat utang Sri Lanka semakin besar. Pada saat sama itu Sri Lanka juga menghadapi situasi kelangkaan bahan energi karena devisanya sudah sangat kurang begitu. Jadi devisanya kurang dan mereka juga harus membayar pokok dan bunga utang pada saat sama. Nah, karena tidak ada devisa, maka otomatis Sri Lanka tidak dapat memenuhi kebutuhan pembelian produk barang impor termasuk bahan pangan dan juga energi seperti BBM dan sebagainya, gas dan sebagainya. Ini yang membuat ketersediaan bahan pokok itu kurang dan akhirnya menimbulkan keresahan di tengah masyarakat ya. Dan ini juga berimplikasi pada problem-problem lain seperti politik dan sebagainya begitu. Baik, saya ke Prof. Ruhaini. Prof, kalau bicara mengenai keadaan Sri Lanka, apakah ini juga akan dibahas nantinya item ini di pertemuan G20 nanti? Mas Juna, tentu saja G20 akan
eh, mengakomodir ya isu-isu yang ada gitu ya, dan apakah itu isu-isu yang memang sudah menjadi agenda ataupun juga isu-isu yang emerging ya. Salah satunya itu seperti yang sudah diprediksi bahwa memang beberapa negara akan mengalami kesulitan ya, kesulitan itu. Bahkan sekarang ini di samping Sri Lanka ada juga warning, setidaknya ada 9 misalnya ya, negara yang juga dikhawatirkan akan mengalami krisis sampai titik terendah gitu. Nah ini tentu ini kantor staf presiden melakukan juga kajian-kajian seperti juga tadi disampaikan oleh Pak Tauhid, dan bagaimana kita mengantisipasi itu ya, beberapa hal ya, termasuk kebijakan-kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah. Tentu saja itu semuanya dimaksudkan untuk meminimalisir agar efek yang sedemikian keras ya terhadap krisis global ini dapat diantisipasi oleh pemerintah Indonesia. Meskipun Mas Juno, kita tidak juga harus apple to apple membandingkan antara Indonesia dan Sri Lanka ya, karena memang kita mempunyai karakteristik dan juga tentu kita mempunyai modalitas yang berbeda dengan Sri Lanka. Baik, tapi kalau bicara imbas sendiri, Prof, apakah ada imbas yang bisa dirasakan Indonesia terkait keadaan di Sri Lanka untuk saat ini, menurut Anda? Secara ekonomi tidak ya. Kalaupun misalnya memang sekarang sedang ada kenaikan di beberapa komoditas, ini lebih kepada efek dari krisis yang sebetulnya lebih disebabkan pandemi yang belum betul-betul pulih, kemudian memang ada konflik di Rusia dan Ukraina. Dan kalau misalnya kita melihat di media sosial ya, karena sebetulnya yang lebih ramai itu di media sosial ya, sebetulnya yang perlu kita pertimbangkan adalah bahwa kondisi politiknya berbeda, gitu ya. Kepercayaan kepada pemerintah di Sri Lanka memang sebelum itu terjadi pun juga sudah sangat rendah. Nah, kalau kita melihat tren di Indonesia, memang fluktuatif ya, karena bagaimanapun kepercayaan kepada pemerintah selalu dikaitkan dengan masalah komoditas ya. Seringkali kenaikan komoditas itu nanti mempengaruhi kepercayaan kepada pemerintah. Tetapi terakhir kali di dalam survei itu sebetulnya ada peningkatan ya, hampir sekitar 68% dari sebelumnya yang lebih rendah. Dan kita percaya bahwa jika pemerintah tetap menjaga komoditas-komoditas itu untuk dapat ditekan sedemikian rupa, tentu ini akan membawa kepercayaan kepada masyarakat, dan kita juga berharap bahwa itu juga nantinya akan membawa stabilitas politik di dalam negeri. Baik, saya ke Pak Tauhid. Dari banyak hal yang terjadi di Sri Lanka ya, tadi Pak Tauhid sudah menjelaskan bagaimana ekonomi, tenor, dan juga pariwisata. Ibu juga tadi Profesor sudah menyebutkan bahwa tidak cukup fair kalau kita bandingkan apple to apple. Tapi kalau pertanyaan seperti ini Pak Tauhid, what can we learn dari Sri Lanka ketika hal ini terjadi? Apa yang bisa Indonesia pelajari agar kita, walaupun tadi tidak sebanding, tapi bisa terhindar? Ya, yang pertama adalah kita harus melakukan disiplin fiskal ya. Sri Lanka ketika 10 tahun lalu sebenarnya utang defisitnya masih sekitar 70%, which is sebenarnya juga lebih tinggi dari kita. Tetapi pada saat itu ketika tidak didisiplin, dia meningkat demi tingkat, dan dalam 10 tahun menjadi 90%. Dan pada saat pandemi naik sekitar 20%. Jadi itu memang harus di-maintain agar tetap terjadi defisitnya kembali ke posisi semula begitu. Dan saya kira ini ketika Indonesia sekarang lebih dari 40%, 40, sekian persen, memang kita harus konsisten menurunkan defisit ke batas yang ditoleransi, misalnya apakah lebih dari maksimal 30%, itu akan semakin baik. Yang kedua adalah bagaimana mencari sumber-sumber pendapatan baru ketika terjadi krisis begitu. Nah, kalau di pariwisata memang dia sangat sensitif ketika krisis. Nah, kita memang diuntungkan, tetapi tentu saja ada resiko ketika nanti harga komoditas akan kembali normal. Nah, itu akan resiko kita
bagaimana ketika harga komoditas normal, windfall daripada penerimaan negara tidak terjadi, sehingga kita akan kembali ke pola konvensional, defisit kita akan berada pada level yang katakanlah cukup mengkhawatirkan begitu setelah komoditi boom-nya ini selesai begitu. Oke, bicara satu hal yang menarik, banyak juga pastinya para pendengar kita dan penonton tahu bahwa inflasi Juni 2022 ini berada di 4,35%, lebih tinggi dibandingkan Mei 2022 yang hanya 3,55%, bahkan tertinggi sejak Juni 2017. Pak Tauhid, apa yang bisa kita pahami ini? Apakah kita baik-baik saja? Ya, kalau dari sisi inflasi saya kira enggak ya. Kalau perkiraan kami itu sampai akhir tahun di atas katakanlah di atas 6% ya, bahkan 6,5%. Jadi memang terbesar ya dalam beberapa mungkin 10 atau 15 tahun terakhir begitu ya. Dan tidak baik saja karena tentu saja masyarakat yang harus terkena dampaknya begitu. Bukan hanya minyak goreng, cabai dan sebagainya. Beberapa komoditas terutama yang impor dan komoditas yang sekarang seasonal atau musiman kembali di semester 2 ini akan meningkat. Saya kira pelajaran berharganya adalah kemampuan kita mengabsorb dari goncangan inflasi dengan APBN tadi itu tidak cukup dengan keputusan kemarin. Misalnya saja asumsi soal harga minyak kita sudah di atas 100 sekarang ini sudah di atas 110 US dollar per barrel begitu. Ya. Baik, Pak Tauhid. Saya ke Prof. Satu mungkin, Prof. Sama pertanyaannya, ketika kita belajar mengenai ekonomi global dan juga Sri Lanka, satu mungkin boleh ditambahkan, Prof, dari sudut pandang Istana sendiri, apa yang bisa kita pelajari dari Sri Lanka yang bisa kita pahami dan juga kita agar Indonesia terhindar dari hal serupa? Ya, tentu aspek yang terkait dengan kesehatan menjadi sangat penting untuk mendapatkan perhatian secara seksama ya. Karena bagaimanapun kalau kita melihat kan biasanya masalah ekonomi menjadi trigger ya. Nah oleh sebab itu pemerintah sangat berhati-hati ya untuk melihat masalah fiskal misalnya, masalah untuk juga menekan defisit. Nah inilah sebetulnya yang juga makanya Presiden mewanti-wanti dampak dari krisis global ini. Nah artinya di beberapa kementerian di situ sebetulnya ada mandat-mandat yang juga terkait dengan yang terkait dengan masalah keterjangkauan masyarakat pada sektor ekonomi. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana juga pemerintah Indonesia mencoba untuk mencari keseimbangan ya. Tentu saja ini menjadi kajian ya dari kantor staf presiden dan juga kajian dari kementerian terkait dan juga mendengarkan dari para pengamat ekonomi termasuk juga dari Indef gitu. Hal-hal apa saja sebetulnya yang terus harus kita upayakan gitu ya agar balance itu menjadi penting. Misalnya masalah subsidi energi ya ini kan sangat tinggi sekali Mas gitu ya. Nah tentu saja ini akan membebani APBN kita. Oleh sebab itu pemerintah mencoba untuk melakukan mapping ya dengan seksama gitu agar subsidi ini tidak kemudian salah sasaran ya karena kalau ini terlalu besar juga nanti ini akan membebani APBN kita dan tentu saja juga devisa kita. Nah oleh sebab itu kita harus tepat itu mana energi yang memang harus kita berikan subsidi dan mana yang tidak dalam rangka itu tadi mengamankan ya devisa kita sehingga kita bisa mengantisipasi sebelumnya dan seterusnya agar krisis global itu tidak secara signifikan ya mempengaruhi Indonesia. Yang ketiga sebetulnya Indonesia kita masih punya harapan karena modalitas domestik kita cukup kuat ya. Kita mempunyai sumber daya resources ya, natural resources juga kita mempunyainya meskipun juga kadang-kadang kita perlu harus impor tetapi kita punya itu. Dan juga dari sisi pangan juga kita cukup memiliki diversifikasi pangan kita juga cukup banyak gitu sehingga
ketergantungan itu akan dapat diantisipasi dengan cara bagaimana kita sekarang ini sedang mendorong ya pola konsumsi kita itu tidak bergantung pada satu komoditas yang itu sifatnya impor ya, sehingga dengan demikian ini akan lebih nanti menekan kebutuhan kita untuk ekspor, dan dengan demikian kita bisa juga mengamankan devisa kita. Dengan cara demikianlah sebetulnya pemerintah mencoba untuk mengantisipasinya. Baik, Prof, kita tahu bahwa ini juga didukung dengan perekonomian Indonesia yang memang menunjukkan resiliensi ya Prof ya, di tengah gejolak global, dan kita menjadi satu dari sedikit negara yang bisa mengembalikan output ke level pra-pandemi sejak 2021, dan juga kita tahu pandemi juga lumayan terkontrol. Semoga optimisme ini terus dijaga ya Prof, karena kita tahu seperti yang Prof ucapkan tadi bahwa kita punya potensi, kita punya banyak tools untuk meningkatkan lagi ekonomi kita agar tidak terpuruk seperti kondisi di beberapa negara. Profesor Siti Ruhaini Zuhayatin, terima kasih sekali atas waktu dan insight-nya. Dan juga sebelumnya ada Pak Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Salam sehat, sampai ketemu lagi Prof, thank you. Terima kasih Mas Dino, salam sehat. Kami akan jeda, tetap bersama kami di MNC News Now.